Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini kami akan membawakan materi tentang pengantar kurikulum dan teori kurikulum. Jadi sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Azila Mitasari sebagai moderator, kemudian anggota saya Nurjana, Oji Safitri, Wahida Kurnia, dan Rindiani. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu bisa dilihat di atas tentang pengertian kurikulum, kemudian landasan pengembangan kurikulum, kemudian hakikat kurikulum dalam belajar mengajar, kemudian konsep-konsep dasar kurikulum, kemudian yang terakhir keterkaitan antara kurikulum dan pengajaran. Baik, tidak perlu berlama-lama ya, jadi kita langsung saja masuk ke pemateri pertama, yaitu oleh saudara Oji Sapitri akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kepada saudari Oji Sapitri, saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan pengertian kurikulum. Menurut epistemologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya berlari, dan kurirer yang berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Adapun menurut terminologi, kurikulum merupakan program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidikan dan peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Oji Sapitri. Materi selanjutnya yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh saudari Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan materi dari materi pertama, yakni landasan pengembangan kurikulum. Menurut Robert, ada 3 aspek pokok yang menjadi landasan atau fondasi dalam suatu aspek kurikulum. Yang pertama yakni landasan filsafat, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan sosiologis. Dari 3 landasan tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Landasan yang pertama yakni landasan filsafat. Landasan ini digunakan untuk melaksanakan, membina, serta mengembangkan kurikulum di sekolah ataupun di madrasah. Filsafat merupakan cara berpikir yang radikal, menyeluruh, serta mendalam. Atau filsafat merupakan cara berpikir dengan mengupas sesuatu sampai ke akar-akarnya. Proses pendidikan yang berlangsung pada dasarnya merupakan hasil pemikiran para ahli filsafat. Menurut seorang ahli, ada 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya bagi pemikiran pendidikan, yakni yang pertama idealisme, yang kedua realisme, dan yang ketiga pragmatisme. Menurut filsafat idealisme, bahwa realitas yang ada ini terdiri dari ide-ide yang sudah dilahirkan. Sedangkan menurut filsafat realisme adalah kebalikan dari filsafat idealisme tersebut, yaitu lebih mengandalkan pada realitas indrawi. Dan yang terakhir yakni realitas pragmatisme, yakni aliran filsafat yang berorientasi pada hasil yang bersifat praktis dan mengandung manfaat bagi kehidupan. Landasan yang kedua yakni landasan psikologis. Psikologi merupakan ilmu yang pelajari tentang tingkah laku sifat manusia, sedangkan kurikulum merupakan program pendidikan untuk mengubah tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi dengan psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Sebenarnya tanpa pendidikan pun anak akan tetap terus berkembang, akan tetapi dengan proses tersebut pendidikan diharapkan perkembangan anak itu agar lebih optimal. Sebagai seorang guru, kita harus tahu apa yang didirikan dan bagaimana cara mendidik agar sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan anak. Guru juga selalu mencari cara-cara, akan tetapi dengan proses tersebut pendidikan diharapkan perkembangan anak itu agar lebih optimal. Sebagai seorang guru, kita harus tahu apa yang didirikan dan bagaimana cara mendidik agar sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan anak. Guru juga selalu mencari cara-cara untuk bisa mengoptimalkan siswa agar lebih mudah dalam memahami suatu pelajaran yang diberikan ketika diberikan pelajaran oleh guru. Landasan yang terakhir yakni landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan.
Pada hakikatnya, tiga landasan tersebut merupakan hal yang sangat memengaruhi penetapan isi pada kurikulum. Pada dasarnya, pendidikan juga harus mengantisipasi tuntutan kehidupan dalam suatu masyarakat, sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi masyarakat di mana mereka hidup. Maka dari itu, untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan kurikulum atau rancangan pendidikan berupa kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan perkembangan masyarakat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nurjana atas pemaparannya. Materi selanjutnya itu tentang hakikat kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar akan disampaikan oleh Saudari Wahida Kurnia. Kepadanya saya persilahkan. Hakikat kurikulum. Yang pertama yaitu adalah peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan merupakan komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Peranan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai arah atau pedoman dalam pencapaian tujuan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Umar Hamalik, terdapat 3 peranan kurikulum dalam kegiatan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah peranan konservatif, yang kedua peranan kritis, dan yang ketiga adalah peranan kreatif. Yang pertama, peranan konservatif, yang dimana peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu merupakan tradisi lama yang baik dan masih bisa digunakan dalam budaya pendidikan saat ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu tersebut, yang masih relevan dengan masa kini kepada peserta didik. Yang kedua yaitu adalah peranan kreatif, yang dimana peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaruan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Karena kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan, serta penanaman sikap kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif yang dimaksud bahwa kurikulum itu mampu mengantarkan para lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mencari serta menemukan solusinya. Hal ini perlu dimiliki oleh setiap individu sebagai bekal hidup di tengah-tengah masyarakat yang sedang dan akan mengalami perubahan. Karena perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Peranan kritis dan evaluatif adalah untuk melakukan seleksi nilai-nilai budaya manakah yang masih relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan yang akan datang, sesuai dengan budaya dan etika yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, yang dimana kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Yang kedua yaitu adalah fungsi integrasi, yang dimana kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh atau konferensif. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum tersebut harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkatan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum ini mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang ditekuni sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kelima yaitu adalah fungsi pemilihan, bahwa kurikulum tersebut menyediakan pilihan-pilihan bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kurikulum mampu menyediakan pilihan-pilihan kepada peserta didik untuk diseleksi sesuai dengan minatnya. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi diagnostik, yang dimana kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan. Maksudnya kurikulum yang dirumuskan dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei atau observasi lapangan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Wahida Kurnia. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Lindiani. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar kurikulum. Sebelum kita membahas tentang konsep-konsep dasar kurikulum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep dasar kurikulum. Jadi, konsep dasar kurikulum adalah suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, atau suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran dan teori yang dianut. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum
menurut Sutrisno dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai sistem, dan yang ketiga kurikulum sebagai bidang studi. Baik, yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, yaitu suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar murid-murid di sekolah atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, suatu kurikulum itu dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, tentang bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Dan yang kedua yaitu kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Kemudian suatu sistem kurikulum mencangkup struktur personalnya dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, mengevaluasinya, melaksanakannya, dan menyempurnakannya. Kemudian hasil dari sistem kurikulum ini adalah tersusunnya suatu kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan dari kurikulum sebagai bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Terus kemudian mereka yang mendalami bidang kurikulum ini mempelajari tentang konsep-konsep dasar tentang kurikulum, dan melalui bidang kepustakaan dan berbagai penelitian dan percobaan, mereka itu dapat menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara kurikulum dan pengajaran. Jadi perlu diketahui bahwa antara kurikulum dan pengajaran ini merupakan dua subsistem yang sama-sama besar. Mereka merupakan dua unsur yang saling keterkaitan di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi para ahli pun menyebutkan bahwa mereka ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Keduanya saling keterkaitan antara satu sama lain. Jadi di sini ada 3 bentuk keterkaitannya antara kurikulum dan pengajaran ini. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai rencana pelajaran atau bahan materi begitu. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang terakhir itu kurikulum sebagai rencana belajar. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari kelompok 1 mata kuliah kurikulum. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.